Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, senang sekali kembali kita bertemu dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu sekalian tetap di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang kasih setianya tidak pernah berubah bagi hidup kita. Dan di masa Paskah ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur buat semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih dapat tegak berdiri, kami tahu penyertaan-Mu sungguh nyata dan sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, supaya kami paham apa yang firman-Mu mau bagi hidup kami, supaya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, di nuansa Paskah dan Jumat Agung ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran dari satu ayat saja yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Tema atau judul renungan kita pada hari ini saya beri judul sederhana, Kematian dan Kebangkitan Kristus. Sekali lagi kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu buat kita semua. 1 Petrus pasal 3 ayat 18.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia, Yesus, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sesungguhnya kita harus membaca ayat sebelumnya, ayat 17 dan ayat 19, Bapak Ibu ya, sebenarnya itu satu konteks. Tapi supaya mempersingkat waktu, kita fokus saja di ayat ini, Bapak Ibu. Kita akan mulai merenungkan bagian ini, Bapak Ibu. 1 Petrus 3:18, kita akan coba baca bagian pertama dari ayat ini. Dikatakan demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Bapak Ibu, kekristenan, iman kekristenan adalah iman yang bukan hanya sekedar cukup imani saja. Maksud saya adalah iman kekristenan ternyata bisa dibuktikan melalui sejarah. Di luar sana banyak sekali teori-teori, bahkan ajaran-ajaran yang meragukan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, begitu banyak juga ajaran-ajaran mengatakan bahwa mungkin orang lain yang disalibkan, bukan Yesus yang mati, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi para ahli, para teolog, bahkan para ahli sejarah Bapak Ibu sudah membuktikan, membuat suatu riset dan penelitian bahwa Kristus mati adalah suatu fakta historis yang terbukti di dalam sejarah. Nah, ini memberikan suatu kekuatan, fondasi yang kuat bagi kita bahwa iman kita ternyata mengenai kematian Kristus yang menyelamatkan kita adalah suatu fakta historis yang sungguh-sungguh terjadi. Memang ada beberapa perdebatan mungkin mengenai tanggal penyaliban gitu Bapak Ibu ya, tapi yang jelas hampir dikatakan hampir seluruh ahli sejarah yang mempelajari tentang Perjanjian Baru Bapak Ibu mengenai kematian Kristus, hampir semua setuju bahwa Kristus Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, saya akan berikan beberapa tokoh mungkin. Yang pertama saya ajak Bapak Ibu melihat seorang tokoh bernama Flavius Josephus yang kurang lebih hidup 37 Masehi sampai 100 Masehi Bapak Ibu ya. Berarti dia ini ada orang yang hidup di abad pertama sejaman dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan dan juga penulis apologetik Yahudi di abad pertama. Jadi dia seorang sejarawan, dia menulis buku Bapak Ibu, banyak karya-karyanya Bapak Ibu, dan dia juga seorang apologetik Yahudi. Nah, dalam salah satu bukunya yaitu Antiquities of the Jews 18.3.3, di situ dikatakan Flavius Josephus menulis, "Now there was about this time Jesus," disebut nama di sana, "a wise man," ya, saya kutip saja Bapak Ibu karena panjang sekali, dan kemudian ada tulisan "and when Pilate," ya, maksudnya Pontius Pilatus Bapak Ibu ya. Ada lanjutannya lagi, saya memang sengaja memotong. Kemudian terakhir begini, "had condemned him to the cross." Jadi seorang sejarawan di abad pertama yang hidup kurang lebih sejaman dengan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, kira-kira seperti dengan Rasul-Rasul Bapak Ibu ya, mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan perhatikan, orang ini adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang apologet Yahudi Bapak Ibu, seorang yang membela iman Yahudinya, seperti itu. Jadi jelas orang ini bukan orang Kristen. Apa tujuan saya membawa Flavius Josephus? Ketika kita tidak membuktikan suatu kebenaran dan ternyata yang mengakui kebenaran tersebut adalah musuh atau lawan dari pihak kita Bapak Ibu ya, tidak bersama dengan pihak kita, berada di pihak yang berseberangan dengan kita, bahkan menjadi musuh kita, maka kebenaran itu adalah suatu kebenaran yang diakui kebenarannya, keotentikannya bahkan oleh musuh kita. Itulah kenapa Flavius Josephus seringkali dikutip oleh banyak ahli sejarah yang mempelajari tentang Yesus sejarah, bahwa membuktikan Yesus sungguh-sungguh mati di kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang namanya Talmud Babilonia.
Talmud Babilonia itu apa sih? Dia adalah kumpulan-kumpulan tradisi oral dari orang-orang Yahudi sendiri. Sekali lagi saya membawa suatu sumber dari orang-orang Yahudi yang tanda kutip adalah musuh Kristus di zaman itu, adalah musuh gereja di zaman itu. Dikatakan dalam B. Sanhedrin 43a, dikatakan ada tulisan seperti ini. On the eve of the Passover, Yesus was hanged. Di malam Paskah itu, Yesus digantung atau disalibkan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Perhatikan Talmud Babilonia ini berisi tradisi-tradisi oral Yahudi. Mereka sendiri yang menulis, orang-orang Yahudi sendiri yang menulis ini, kurang lebih kalau nggak salah sekitar 70 Masehi sampai 500 Masehi pengumpulannya Bapak Ibu ya. Tapi ini tahun 70 sudah ada, sudah mulai dikumpulkan. Dan kalau 70 Masehi sudah mulai dikumpulkan, berarti sebelumnya sudah ditulis. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sekali lagi dari pihak orang Yahudi sendiri yang menurut Alkitab kita menyalibkan Tuhan Yesus. Dan mereka mencatat di dalam Talmud Babilonia ini bahwa mereka memang menyalibkan Tuhan Yesus. Sumber yang ketiga Bapak Ibu, seorang tokoh modern yang masih hidup sampai hari ini. Cukup terkenal hari-hari ini, cukup populer di dunia apologetika. Karena justru orang ini sesungguhnya seseorang yang tidak percaya dengan kekristenan. Sekalipun dia adalah seorang ahli perjanjian baru. Jangan kaget Bapak Ibu ya. Namanya adalah Profesor Bart D. Ehrman. Dia adalah seorang ahli kritik tekstual perjanjian baru, juga pakar studi sejarah abad pertama, abad mula-mula Bapak Ibu ya. Jangan kaget, dia ini memang bukan seorang Kristen. Tapi di luar negeri sudah biasa Bapak Ibu ya, ada orang-orang ateis mungkin yang non Kristen, dan mereka belajar teologi ya tentang kekristenan. Mereka belajar tentang perjanjian baru, belajar tentang Yesus Bapak Ibu. Dan orang ini ketika saya lihat beberapa, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, dalam beberapa wawancara di YouTube, beliau memang mengatakan beliau tidak percaya dengan kehandalan perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Beliau mempertanyakan, meragukan beberapa kebenarannya. Itulah kenapa beliau tidak menjadi orang Kristen. Tetapi menarik sekali bahwa dia menulis dalam satu bukunya ya, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, halaman 233, beliau menulis seperti ini. The most certain element of the tradition about Jesus is that he was crucified on the orders of the Roman prefect of Judea, Pontius Pilate. Bahwa dalam tradisi-tradisi kekristenan salah satu yang paling meyakinkan, dia bilang ya, the most certain element adalah tentang penyaliban Yesus sendiri di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, saya cukup memberikan 3 ini Bapak Ibu, bahwa 3 ini bukan sumber dari sumber kekristenan. Ini adalah sumber di luar kekristenan, bahkan memusuhi kekristenan. Tapi mereka semua 3 sumber ini, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi 3 ini saya rasa sudah cukup untuk membuktikan kepada kita, memberitahu, menginformasikan kepada kita bahwa iman kita terbukti secara historis bahwa Yesus sungguh-sungguh pernah ada di muka bumi ini. Dan Yesus sungguh-sungguh mati di kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam 1 Petrus 3:18 tadi, perhatikan kalimat tadi Bapak Ibu ya, sebab juga Kristus telah mati sekali. Yesus cuma mati sekali Bapak Ibu. Dia tidak mati berkali-kali. Dia hanya mati sekali untuk segala dosa kita. Wow, perhatikan. Value atau nilai dari kematian Kristus sebagai korban penebus dosa. 1, mengatasi segala jenis dosa. Dosa semua sama membawa kematian Bapak Ibu. Tapi ada digolongkan, ada beberapa mungkin disebut dosa besar, ada dosa kecil mungkin seperti itu. Doesn't matter. Apapun dosa, jenis dosanya. Dikatakan bahwa dia mati sekali untuk segala dosa kita. Value dari kepenebusan Kristus mengatasi segala jenis dosa. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Tidak peduli sebejat apa hidupmu. Penebusan Yesus sanggup menyucikan dan menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, penebusan itu, kematian itu sebagai korban penebus dosa itu mengatasi jumlah seluruh manusia segala zaman. Dari Adam dan Hawa sampai nanti akhir zaman, kiamat Bapak Ibu. Jumlah manusia dikumpulkan entah berapa banyak. Dan dosanya dikumpulkan entah berapa banyak. 1 kali kematiannya sanggup menebus atau membayar semua hutang dosa manusia
di segala zaman. Dan yang ketiga, penebusannya. Nilai dari kematian Kristus sebagai korban penebus dosa mengatasi segala waktu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Karena itu Bapak Ibu, yang menjadi perenungan pertama kita pada hari ini, apakah kita sudah yakin dengan jaminan keselamatan di dalam Yesus? Bahwa firman Tuhan membuktikan, memberitahu kita, kematian Kristus, penebusan dosa yang Kristus lakukan, mengatasi segala jenis dosa. Tidak peduli apa dosamu, mengatasi seluruh jumlah manusia. Bahkan mengatasi waktu, dosa masa lalu kita, masa sekarang, masa depan kita. Penebusan Kristus, kematian di kayu salib, sanggup menyucikan hidupmu dan hidupku. Jadi malam hari ini saya menggugah kita semua, mengingatkan kita semua. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu akan karya keselamatan, akan kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagi Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan khotbah ini, engkau masih takut, engkau masih belum menerima keselamatan itu, belum menerima kepastian itu. Saya mengundang Bapak Ibu saat ini juga, mari datang kepada Kristus. Mari datang, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima Dia dan terima pengampunan dosa yang Yesus tawarkan ketika Dia mati di kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu. Yang tadi sudah katakan terbukti secara sejarah, secara historis itu sesuatu yang nyata terjadi. Dia lakukan itu karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Jika engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saat yang tepat. Mari undang Dia masuk dalam hatimu. Mari minta pengampunan kepadanya. Dan Dia akan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan memberikan jaminan keselamatan. Ketika kelak kita dipanggil pulang, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu bahwa dikatakan Kristus mati hanya satu kali. Dan nantinya Dia akan datang kembali kedua kali menjadi hakim atas segala sesuatu. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 berkata, dan Ia Yesus telah menugaskan kami, ini bicara Petrus, ya bersama dengan rasul-rasul dan murid, memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah Yesus yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Kematian cukup sekali pada kedatangan yang pertama, nanti kedatangan kedua Dia akan menjadi hakim atas seluruh manusia. Sebelum segala sesuatu terlambat, sekali lagi, mari datang kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Percayakan hidupmu kepadanya. Percaya dan terima penebusan itu. Hidupmu akan diselamatkan. Tidak peduli sehitam apa dosa kita, maka engkau akan masuk dalam kerajaannya yang kekal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada kalimat selanjutnya dalam 1 Petrus ayat 3 ayat 18 dikatakan begini, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya, perhatikan, Ia membawa kita kepada Allah. Tujuan kematian Kristus adalah salah satunya membuka jalan pemulihan, hubungan fellowship yang intim antara Allah dengan manusia. Saya ulangi Bapak Ibu ya, tujuan kematian Kristus membuka jalan pemulihan hubungan fellowship yang intim antara Allah dengan manusia. Dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden oleh Tuhan. Beberapa penafsir mengatakan kata diusir dalam kitab Kejadian itu punya kesamaan arti seperti orang yang diceraikan Bapak Ibu. Jadi saat itu hubungan manusia dan Tuhan terputus. Adam dan Hawa tidak bisa lagi berkomunikasi, berfellowship dengan intim dengan Tuhan setelah jatuh dalam dosa. Dan malah yang terjadi setelah jatuh dalam dosa, dosa berkembang begitu dahsyat. Kita tahu bersama ceritanya, Kain dan Habil, Kain membunuh Habil, pembunuhan pertama terjadi. Dan seterusnya, dosa semakin membesar, semakin dahsyat di muka bumi. Sampai Tuhan memusnahkan seluruh manusia dalam kisah Nuh. Dan Nuh keluarga diselamatkan melalui bahtera Bapak Ibu. Tapi yang jelas hubungan itu terputus. Dan kita tadi membaca ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia membawa kita kembali kepada Allah. Pertolongan kita yang kedua Bapak Ibu,
Banyak orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, mengimani bahwa semua dosa sudah diampuni. Tetapi setelah menjadi Kristen, tidak memiliki hubungan yang intim dan mesra dengan Tuhan. Bagi saya itu suatu kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya justru tujuan Kristus menebus kita memulihkan hubungan antara Allah dan manusia itu tadi. Tapi banyak orang Kristen merasa cukup. Wah, pokoknya ke gereja, pokoknya udah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi tidak punya hubungan yang intim hari demi hari. Baik di dalam doa, di dalam pembelajaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen melalaikan, bahkan meninggalkan berkat yang satu ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Allah sangat ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapak Ibu dan saya. Allah suka mendengar doa-doamu. Allah suka mengajar kita bagaimana menjalani hidup ini melalui kebenaran firman-Nya. Allah suka sekali ketika kita datang kepadanya, memanggil ya Aba, ya Bapa. Bukan lagi jauh, tapi kita dekat. Karena itu renungan kedua kita adalah, apakah kita sudah memiliki hubungan fellowship yang intim atau dekat dengan Allah? Menjadi Kristen bukan sekedar ke gereja tiap hari, bukan sekedar dibaptis Bapak Ibu. There is more than to be a Christian like that. Ada yang lebih yang bisa kita lakukan. Apa itu? Seperti yang kita baca. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama. Semakin hari, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya, mengerti kehendak-Nya. Merasakan sungguh-sungguh bagaimana Allah memimpin hidup Bapak Ibu dan saya sehari-hari. Kita lanjutkan Bapak Ibu, pada bagian selanjutnya dikatakan begini, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saya ulangi Bapak Ibu ya, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Berhenti di situ dulu Bapak Ibu. Kenapa saya mau fokus ini Bapak Ibu? Karena di luar sana banyak sekali orang yang tidak paham kekristenan, tetapi mengejek kekristenan, mengejek iman kekristenan kita dan mengatakan, apa itu? Allahnya orang Kristen mati di kayu salib. Gitu Bapak Ibu ya. Mereka tidak paham apa itu dui natur Yesus. Jadi kan Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan hakikat kealahannya. Bapak Gembala kita Pak Jun sudah pernah menerangkan tentang inkarnasi Bapak Ibu ya. Saya ulangi, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan hakikat kealahannya. Jadi ketika Yesus datang ke bumi, Yesus memiliki dua natur, dua hakikat. Dia tetap memiliki hakikatnya sebagai Allah. Dia sekarang memiliki hakikat kedua atau wujud yang kedua, yaitu sebagai manusia yang sempurna sama seperti Bapak Ibu dan saya. Itulah kenapa dalam kekristenan kita mengenal Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, banyak lagi orang tidak mengerti dan mulai mengejek lagi, kok jadi 200% gitu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Yesus sungguh-sungguh Allah 100%. Tidak berkurang sedikit pun ketika menjadi manusia. Dan wujud manusianya ini pun manusia 100%. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saya, berbeda cuma satu. Yesus tidak punya natur dosa, tidak berbuat dosa. Seperti itu Bapak, Ibu. Nah, Yesus disalibkan, mengalami kematian dan kebangkitannya. Saya ulangi, mengalami kematian dan kebangkitannya dalam hakikatnya sebagai manusia. Wujud manusianya lah yang disalib. Dan wujud manusia ini yang dibangkitkan kembali. Bukan hakikat kealahannya atau wujud kealahannya. Tidak. Karena Allah itu kekal dan tidak dapat mati. Itulah kenapa Yesus harus turun menjadi manusia Bapak Ibu. Kalau tidak menjadi manusia, maka Allah tidak bisa mati. Tidak bisa menebus dosa kita. Harus menjadi manusia. Dan manusianya inilah, wujud manusianya inilah yang mengalami kematian dan dibangkitkan. So tidak ada kontradiksi di sana. Dalam hakikatnya sebagai Allah, Yesus tidak pernah mati. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Yang disalibkan adalah
wujud manusianya. Mungkin next time kita bisa belajar lebih lagi tentang Dwi Natur Yesus Bapak Ibu. Tapi saya ingin memberikan ini sebagai fondasi iman kita. Kalau kita diejek, mungkin diolok-olok orang lain, ya maafkan saja. Mungkin mereka tidak paham Bapak Ibu ya. Karena tidak paham iman Kristen kita. Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, karena Yesus dalam wujud manusianya mati dan dibangkitkan, demikian pula kita nanti Bapak Ibu. Kita bisa berharap dan bersuka cita bahwa kelak sekalipun semua manusia Bapak Ibu dan saya mengalami kematian, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Akan ada kebangkitan, akan ada kehidupan yang kekal nantinya bersama dengan Allah. Jadi apa yang kita renungkan? Perenungan kita yang ketiga pada hari ini. Karena ada kematian dan kebangkitan tubuh nantinya. Apakah kita sudah menjalani hidup kita di bumi ini sesuai dengan kehendak Allah? Karena jujur, banyak dari orang Kristen yakin diselamatkan, tetapi ketika masih di muka bumi, hidup sembarangan, tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi cerminan Kristus bagi sesamanya, dan bahkan jadi batu sandungan. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Sudahkah kita yang menjadi orang Kristen bertahun-tahun mungkin? Sudahkah hidup kita jalani sesuai dengan kehendak Allah? Ingat, kita cuma sementara di muka bumi. Suatu saat kita mengalami kematian. Dan suatu saat kita akan dibangkitkan lagi oleh Kristus. Karena Kristus pun mengalami hal demikian. Karena itu kita wajib sekuat tenaga menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. 3 perenungan hari ini Bapak Ibu secara sederhana saya akan review. Yang pertama, apa kita yakin dan jaminan keselamatan di dalam Yesus? Hari ini sekali lagi kalau engkau merasa tidak yakin dan jaminan keselamatanmu, saya berdoa Bapak Ibu, dengarkan khotbah ini lagi, renungkan lagi betapa sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan penebusan Kristus sanggup menghapus dan menebus semua dosa kita. Yang terhitam sekalipun, yang terpekat sekalipun. Dan penebusannya sanggup membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Dan bukan hanya untuk dosa masa lalu, dosa masa sekarang, bahkan masa depan pun. Selalu ada penebusan bagi kita, pengampunan bagi dosa-dosa kita. Karena itu yakinkan hatimu bersama dengan Kristus, bersama dengan Yesus. Jaminan keselamatan adalah suatu kepastian. Yang kedua, setelah kita diselamatkan, apa kita memiliki hubungan fellowship yang dekat dengan Allah? Bagaimana dengan jam-jam doa kita? Bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Apa kita cuek begitu saja dengan Allah? Apa kita belajar firman Tuhan? Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen berharap Tuhan memimpin hidupnya, tapi tidak mau berdoa dan tidak mau belajar firman Tuhan. Terus bagaimana Tuhan bisa memimpin hidupnya? Mari berdoa Bapak Ibu, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari belajar dengan firman Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan tuntunan. Tuhan akan memberikan pimpinan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, karena ada kematian dan kebangkitan nantinya. Sudahkah kita menghidupi hidup kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah? Mari hidup sungguh-sungguh, jaga hidup kita dengan benar Bapak Ibu. Saya tahu kita masih bisa jatuh dalam dosa, fine. Tapi mari kita jaga hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekuat tenaga. Supaya hidup kita bisa menjadi cerminan Kristus yang akhirnya menjadi berkat buat sesama kita. Bukan menjadi batu sandungan yang justru menjauhkan mereka dari Kristus. Sehingga melalui hidup kita, banyak orang akan mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami merenungkan 3 hal sederhana Tuhan. Kami bersyukur bahwa jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang akan kami terima, bahkan sudah kami terima Tuhan. Dan kami bersyukur kematian Kristus membawa kami kembali dekat dengan Tuhan. Membawa kami memulihkan hubungan fellowship antara Allah dan manusia. Kami bisa memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Dan kami bersyukur dengan adanya kematian dan kebangkitan Kristus. Demikian pula kami nanti ketika kami mati, kami pun akan dibangkitkan kembali. Karena itu kami harus menjalani hidup kami selama di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih pada firman-Mu pada hari ini Tuhan.
Mari Kau tolong setiap umat-Mu yang mendengar, berikan kekuatan untuk melaksanakan dalam hidup kami. Berikan kami terus kekuatan untuk terus berpegang hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Renungkan dan lakukanlah, dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus, dan kuasa daripada Roh Kudus yang terus menuntun, memberkati, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat merayakan hari Jumat Agung, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.